keempat akan melaksanakan penelitian di PT Kasih Prima. Dan untuk informan yang akan kami wawancarai yaitu Bapak Nurul Anwar yang menjabat sebagai kepala pabrik di PT ini. Untuk alasan kami memilih company ini yaitu yang pertama karena ini merupakan salah satu penelitian yang relevan dengan topik kami yaitu mengenai sumber daya manusia, dan juga yang kedua itu karena terdapatnya aksesibilitas dan ketersediaan dari narasumber yaitu dari Bapak Nurul Anwarnya sendiri yang telah bersedia menjadi informan kami. Lalu yang ketiga yaitu adanya skala industri yang mana PT Kasih Prima ini memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak dan memiliki strategi manajemen sumber daya manusia yang cukup baik. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syafira dengan NIM akhir 139. Saya Salsabila Rahma dengan NIM akhir 140. Saya Rifda Farida dengan NIM akhir 134. Saya Tania Mutarama dengan NIM akhir 146. Saya Muhammad Amin Farisi dengan NIM akhir 124. Saya Nisa Buyar Farisi dengan NIM akhir 128. Saya Muhammad Indra Saputra NIM akhir 120. Saya Muhammad Rahmadi Chandra NIM akhir 122. Bagaimana budaya kerja yang diterapkan di pabrik ini? Ya, kayak untuk jam kerja itu berangkat jam 8, terus kerja sampai jam 11, habis itu istirahat mas, terus sampai jam 1, habis itu lanjut kerja lagi sampai jam 4, terus pulang. Dalam mengelola karyawan, apa strategi yang diterapkan agar karyawan tetap bertahan dan bekerja dengan baik? Ya, supaya yang bekerja di sini bertahan untuk nyaman kerjanya itu nggak ada tekanan mas, kayak kerja itu nggak ada target. Nah jadi kayak produksi dulu ya udah produksi harian kayak biasa, nggak ada tekanan kayak harus begini nggak ada. Terus kayak dorongan, nah, di situ pasti ada uang kayak buat beli es, buat beli kopi gitu lah mas. Nah, itu yang buat nyaman karyawan di sini. Baik, selanjutnya apakah ada kesempatan bagi karyawan untuk berkembang dan meniti jenjang karir di perusahaan ini? Ada mbak, kalau kinerjanya bagus terus di situ apa ya, ada prestasi di tempat kerja, terus disiplin, jauh ada kayak diberi apresiasi, kayak diberi kayak kesempatan untuk Maju di karyawan. Oke, next. Bagaimana proses rekrutmen karyawan di pabrik ini? Apa saja kriteria utama yang dipertimbangkan dalam seleksi tenaga kerja? ya terutama fisik mas. Sebab di sini kan kerjanya harus pakai fisik. Umur Umur ada batas. umur minimal ya 20 ke atas. Lulusan apa? Terus kalau masalah lulusan itu nggak dipertimbangkan di sini mas. Oke, kalau fisik terus umur terus kesemangatan kerja ya, skill. Selanjutnya, apakah perusahaan menyediakan program pelatihan bagi karyawan? Jika ada, bagaimana pelaksanaan dan apa manfaat utama yang ingin dicapai? Kalau pelatihan untuk tenaga kerja nggak ada, baik kalau training untuk karyawan baru itu ada. Terus ya kayak mengikuti karyawan yang lama, Trainingnya seperti apa? kayak mengikuti karyawan yang lama. Oh, jadi Ya digandeng dulu. Berapa lama ini? Ya kalau training satu mingguan. Terus kira-kira dari training tadi itu apa bisa orangnya tadi itu nggak jadi diterima gitu? Apa pasti diterima? Pasti dilihat mas, dilihat dulu kayak fisiknya kemampuan daya apa tidak. Tapi kalau untuk diterima tidaknya itu pasti diterima. Oke, selanjutnya bagaimana perusahaan memastikan kesejahteraan karyawan baik dari segi fasilitas kerja, tunjangan maupun keselamatan kerja di lingkungan pabrik? Kalau tunjangan itu nggak ada di sini pak ya. Kalau kayak
menjamin keselamatan kerja itu ada asuransi. Asuransi setiap minggu kan gajian di sini, Pak. Nah, di situ ada potongan untuk asuransi 5.000 per anak. Untuk selanjutnya itu mengenai kepemimpinan. Jadi kira-kira bagaimana sih Bapak itu bisa mengelola karyawan dan mengarahkan karyawannya agar tetap bekerja dengan baik ketika memang mereka memiliki problem atau ketika mereka tidak fokus pada pekerjaannya. Kira-kira Bapak itu kayak bagaimana sih cara buat mengatur mereka gitu? Ini kalau ada yang kurang semangat atau belum bisa untuk di dalam melakukan pekerjaan, nah, kadang kayak pemimpin di sini, kepala pabrik itu ngasih contoh langsung, Mas. Nah, diajari langsung di lapangan gitu. Terus diajari, terus dibantu. Nah, intinya kayak merangkul, kepala pabrik di sini tuh merangkul anak-anak. Jadi nggak cuman nyuruh. Nah, di situ ya nyuruh sama praktek gitu, Mas. Itu yang buat anak-anak di sini semuanya. Berarti itu kasus di mana mereka sampai nggak kerasa kerja itu hampir nggak pernah ya? Ya nggak pernah. Soalnya di sini kan gimana ya, udah punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga kan, Mas. Terus cari kerjaan kan terhitung susah. Kadang kalau ada yang ngelakuin kesalahan terus kayak kepala pabrik ngasih SP1 itu udah takut, Mas. Jadi dirubah kesalahan-kesalahan itu dirubah. Berarti langsung dari atasan itu? Iya, Dari kepala pabrik ngasih peringatan, bisa berubah apa enggak, kalau nggak bisa ya disaringan lagi. Tapi rata-rata di sini waktu itu dikasih SP1 udah bisa berubah kesalahan di sini. Oke, pertanyaan terakhir. Apa tantangan terbesar dalam mengelola SDM di industri ini, khususnya pabrik? Dan bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan tersebut ke depan? Kayak apa ya, dikasih lemburan kayak di luar jam kerja itu ditambah gaji, supaya Males. nggak malas. Berarti seringkali males. Iya. Kadang, Pak. Oh, kadang. Ya maksudnya itu malesnya lebih dari jam kerja. Oh. Biasanya jam 4 pulang. Jam 4 pulang kan kita ada lemburan kerja. Kalau lemburan kerja ada kesalahan nggak kalau anak-anak di sini? Nggak ada. nggak pernah kesalahan. Itu juga kayak didikatan Tidak berapa, apa. terus apakah ada kayak pendahulunya dari kepala pabrik sekarang itu misal kayak udah generasi keberapa gitu? Generasi terakhir. Misal kayak ada apa atasan panjenengan yang lebih membuat apa perusahaan ini sehingga seperti sekarang. Dan dari tahun kapan? Tahun itu lagi nih Mbak, tahun 2000 pertama. 2008. Udah berganti berapa kali? 2008 kita berdiri sampai sekarang sudah ganti 6 orang kepala ya. Siji. Iya, 6 orang. Iya. Iya. Jadi panjenengan yang Yang keenam. Dan yang terakhir lagi. Gak tutup.
Loh. Gak iso loh ke Thailand. Jawab turo. Dijawab Langsung jawab. Anggap awak mengerti pertanyaannya. Jiro, lu. ไปตับได้หรอครับตับได้เลยตับได้เลยไปละตับได้มาข้างในเลยจะตัดจากที่เลย Jawab apa tidak? Jawab Jiro, jawab Jiro. Masih ada lagi?